Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koi, koi, koi. Alamnya koi, ya di alam koi Tulungagung. Oke, saat ini kita berada di showroom ikan alam koi Tulungagung. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu apa yang ada di tempat ini. Ini semua ada fungsinya, Mas. Semua ada fungsinya. Jangan menganggap sepele. Kayak seperti ini batu. Ini semua ada fungsinya. Kurang lebih seperti inilah settingan kalau ingin Anda membuat tempat karantina seperti yang ada di showroom koi Tulungagung inilah. Settingannya seperti inilah kurang lebih. Dalam karantina itu ada dua macam, yaitu karantina yang jangka waktu lama dan juga karantina seperti ini yang ada di kantong-kantong ini. Ini karantina harian. Ikan yang mau dikirim biasanya di karantina seperti ini, agar ketika ikan berada di perjalanan itu tidak mabuk udara, tidak mabuk kendaraan. Jadi di karantina dulu seperti ini. Terus ini dikasih anu Mas ya, dikasih garam juga. Ini airnya harus dikasih garam juga. Jangan air asal masukkan air, tidak boleh. Harus dikasih garam ya, dikasih garam masako. Mau dimasak? Dikasih garam aja ya, nggak usah dikasih masako. Dikasih garam ya, seperti inilah. Nah, dan dipak seperti ini, karena kalau kita karantina di kantong ini harus kuat Mas ini. Ini ada teorinya Mas. Cara ngaretnya itu ada triknya ini. Anak buah yang tahu, kalau saya ya nggak mungkin lah. Bos loh. Nah, seperti ini. Kalau hijau, kok hijau Mas? Kok enggak putih? Ya ini udah dikasih namanya kuarantin. Kuarantin ini biasanya setelah air garam dibuang, dikasih kuarantin. Ini siap dikirim ini. Udah siap dikirim kalau di kuarantin ini. Kuarantin itu seperti apa? Nah, ini seperti ini Mas. Ya, seperti ini Mas. Nah. Terus yang kedua, ada karantina seperti ini. Ini seperti di sini. Nah, wah, ayo. Karantina yang ada di akuarium seperti ini minimal itu 1 minggu, ya. Minimal 1 minggu. Sebelum 1 minggu jangan sampai ikan dikeluarkan. Takutnya ikan masih belum sehat, belum fit. Kalau karantina yang ada di kantong-kantong seperti ini, airnya dikasih garam dulu, biar ikan itu teleknya itu banyak Mas. Kalau ikan nelek itu sehat, ya. Oke. Nah, garamnya seperti ini. Ada garam gerasak Mas namanya ini. Ini selain untuk karantina juga untuk mengusir, mengusir makhluk-makhluk astral yang ada di sini ya. Kayak sampean ini perlu diusir Mas. Sampean pasti melihat apa yang ada di depan saya. Ini ada 2 kotak. Yang pertama ini isinya, mau tahu ya? Ini ada obat penting Mas. Ini juga obat penting. Selain garam, sama ada obat yang ada di kotak ini. Saya tidak mau menyebutkan merek obat yang ada di depan saya ini. Pokoknya intinya ini untuk mempersehat ikan yang sedang berada di karantina. Yang penting kandungannya itu harus ada amoxicillin tridante yang 500 gram. Jadi setara dengan pegawai negeri. Pokoknya harus ada amoxicillinnya ya. Yang kedua ini ada sulfadi. Kepanjangannya apa sulfadi itu? Kalian cari-cari sendiri saja. Kalau kita memiliki tempat karantina seperti ini, kita harus
mempersiapkan filter ya, karena koi itu nyawanya di filternya itu sama harus ada aerator ya kan, dan isi-isinya apa toh, filternya itu ada isi-isinya loh, bukan hanya filter biasa. Ini ada, yang pertama ada kerang, terus yang kedua ada jaring nelayan. Kemarin ada orang salah mas, saya kasih tahu mas, filternya dikasih jaring nelayan. Sak nelayan itu lebok nih yo nesun kok rasa sedeng tempatnya, jaringnya aja ya, pokoknya diingat ya, jaringnya aja, jangan sampai astagfirullah mas, ada orang keplese, hati-hati lunyu di sini ya. Nah ini yang paling penting juga mas, tempat karantina ini airnya juga pH-nya harus diukur ya, pH sama ini ada obat-obatnya juga mas, obat-obatnya agar ikannya itu sehat. Kalau ikan sehat nanti ikannya kan bisa diikutkan jalan sehat. Oke, yuk langsung aja. Fungsi dari ini bukan sembarang bata mas ya, ini juga bukan hanya untuk angkat cor-coran. Ini kalau dibilang angkat besi mau ini cor, ini juga untuk telemek biar ikannya itu tidak keluar ya. Nah tang itu untuk nyerawat kalau ada maling yang mau mencuri di tempat karantina ini. Oke, filter, kita akan menjelaskan tentang kinerja filter ya. Filter ini fungsinya apa? Kalian tahu kan, filter itu untuk menfilter ya kan, jadi agar airnya itu tetap baik. Kalau difilter tetap bersih ya, jadi kalau bersih efeknya apa? Ikan akan sehat. Kalau ikan sehat, ikan akan kuat ya kan. Jadi ya ini penting, ini sangat-sangat penting ini. Dan apa yang ada di dalam isi filter ini harus kalian tahu. Ketiga kotak ini ada jaring ya. Jaringnya jaring apa? Jaring nelayan ini namanya. Kalau istilah dalam perikanan namanya ini jaring nelayan. Jangan sama nelayannya yang dimasukkan, cukup jaringnya saja, karena tidak muat nanti kalau nelayan dimasukkan ke sini. Nah, terus yang kotak kedua ya, ini namanya batu karang. Denek batu nih panggang. Sabar, namanya juga mereview itu biasanya kan Budi yang mengerjakan ini, anak buah, jadi ya wajar lah. Ah, ini gombal apa ya namanya ya? Ya sejenis sama ini. Karangnya ini seperti ini mas. Ya dibungkus seperti ini. Paranet, dibungkus paranet. Jangan dibungkus kertas minyak, tidak bisa. Harus paranet agar karena di dalam air itu awet ya. Ini seperti inilah. Kurang lebih seperti ini. Fungsinya apa ya? Fungsinya ini untuk memfilter. Ya kita masukkan lagi ya ini. Cara masukkan bagaimana? Seperti ini. Kita harus pegang ini seperti ini. Ya. Kita pegang seperti ini, terus tangan berada di tengah posisi. Nah, kalau sudah berada di tengah, kita masukkan. Kalau tetap tidak bisa, minta bantuan teman ya. Atau begini. Ya, harus sampai masuk. Ini yang kedua seperti ini. Nah ini penting mas, filter ini ya. Selang ya, ukuran selang ini juga harus disesuaikan dengan apa itu, jumlah ikan juga dengan luasnya akuarium. Jangan selang sanyu terlalu besar nanti ya, selangnya harus seperti ini. Ini selang ini kalau kita tarik ke atas ada, nah seperti ini. Ini namanya air ASI, bukan air susu ibu. Air ASI beda ini, disambung, bukan air ASI, bukan dipenggal ya kan. Air ASI ini, jangan salah. Ya, ini kalau kita masukkan dalam air nih ya. Paham? Terus yang satunya kita tarik ke atas, ada apanya? Stop dulu. Kalian pasti penasaran ada apanya ini. Sama, ini juga aerasi cuma bentuknya beda mas. Ya, ini fungsinya untuk
gelembung. Itu khususnya untuk gelembung agar pernapasan ikan itu kuat. Jadi ketika ikan dikasih seperti ini, sehatlah, pasti sehat ikan. Kalau tanpa aerasi kita masukkan, tidak bisa ini. Ini bisa mati ikan. Harus ada itunya, harus ada ininya. Aerasi nih ya, ini penting loh. Untuk penaruhan stop kontak, kenapa ditaruh di sini? Karena kalau ditaruh di dalam air, kita semua yang ada di sini meninggal, mas, kesetrum semua. Jadi dia harus di-crack lah, harus kuat. Nah, jangan sampai ini jatuh, bisa fatal nanti kalau jatuh. Nah, terus untuk pemilihan kaca akuarium, kalau untuk karantina kita pakai yang tebalnya itu 8 mili, ya. Untuk pemilihan kaca harus 8 mili. Kenapa harus? Karena kalau terlalu tipis bahaya nanti. Kena getaran bisa pecah. Jadi harus mending tebal mas, daripada tipis terus sering ganti, mending sekalian tebal aja, 8 mili lah minimal. Air yang bagus untuk berada di kolam akuarium itu air susu ibu. Air yang bagus itu kita harus ukur pH-nya. pH-nya harus berapa? Harus 4, ya kan? pH-nya harus 4. Wah, 4. Ya, pH-nya harus 4. Karena kalau pH-nya kelebihan, ikannya kodal. Kodal itu apa? Kayak kena jenuh itu, Mas. Kodal. Ya, tidak baik. Jadi harus tepat itu. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas banyak yang harus dibahas di sini tentang keangkeran rumah ini. Oke, terima kasih. Saya Mat Koi. Bersama Alam Koi kita bisa koi Tulungagung ya di Alam Koi.